Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya hormati dan banggakan, khususnya dari kawasan timur Indonesia, Ki Hajar Dewantoro, pendiri Taman Siswa dan guru bangsa kita yang meletakkan pendidikan Indonesia, mengatakan setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Nah, pandangan inilah yang kita ingin kutip di dalam rangka kita membicarakan seorang usahawan yang sangat terkenal dan sangat kaya. Tidak lain adalah Eka Cipta Wijaya. Beliau ini adalah imigran dari tempat dia lahir. Kemudian selama 7 hari 7 malam berlayar dari Guangzhou ke Makassar. Jadi sekali lagi, selama 7 hari 7 malam berlayar dari Guangzhou RRC sampai ke Makassar. Ketika tiba di Makassar, maka kemudian tentu sebagai perantau, sebagai imigran, tidak ada lain harus berusaha. Dan bidang usaha yang dia lakukan itu adalah berdagang. Berdagang apa? Berdagang biskuit. Nah, tapi ada strategi yang menarik yang dilakukan Eka Cipta Wijaya ini. Dia menjemput bola. Dia strategi berdagang jemput bola dari rumah ke rumah. Tidak mau ikut jaga toko. Biasanya di masa dahulu dan sampai sekarang orang kemudian duduk aja di tokonya gitu kalau dia punya toko. Tapi Eka Cipta Wijaya ini itu melakukan hal yang berbeda. Pokoknya dia berdagang dari ke rumah, dari tempat ke tempat, itu yang dia lakukan. Dan saudara-saudara, setelah punya modal dagang itu, dia kemudian bergerak di bidang dagang kopra, lantas kelapa sawit dan kertas, ya. Akan tetapi dalam usaha dia berdagang itu gagal di dalam perdagangan kopra, dan memang tidak berdagang itu tidak selamanya beruntung. Jadi jangan berpikir yang dagang itu akan terus untung. Ada kalanya juga rugi gitu. Nah, itulah yang dialami oleh Cipta Wijaya, seorang imigran dari Guangzhou, Cina, yang datang ke Makassar pada usia berapa itu? Ya, usianya itu 7 tahun ya. Jadi 7 tahun, saudara-saudara. Dia tiba di Makassar, kemudian dia ikut berdagang gitu ya. Teman-teman semuanya, kemudian setelah dia mengembangkan usaha di Makassar, kemudian dia melebarkan sayapnya di Surabaya. Dia mendirikan CV Sinarmas. Kemudian dia juga bergerak di bidang pembangunan minyak goreng serta pabrik kertas dan bubur kertas. Nah, itulah yang dia kembangkan. Terus dia dari bawah. Memang di dalam hidup ini jangan pernah berpikir lompat katak dari satu tempat langsung melompat, jangan jauh. Jadi Eka Cipta Wijaya ini seorang pengusaha imigran dari Cina mengajarkan bahwa untuk sukses itu harus ada ketekunan, harus ada kesabaran, harus ada niat yang kuat untuk sukses. Seperti yang dia tunjukkan, berdagang dari rumah ke rumah, dari satu tempat ke tempat. Yang dia dagang pertama itu adalah biskuit. Kemudian dia mengembangkan usaha, bergerak di bidang kopra. Kemudian dia membangun usaha di Surabaya, dan terus menerus dia lakukan. Tapi sekali lagi, tidak selamanya usaha yang dia jalankan itu sukses. Ada juga kalanya rugi. Tetapi ketekunan itulah yang membuat dia pantang mundur. Dan bagi teman-teman, bagi kita dari kawasan timur Indonesia,
ketekunan ini penting dan kesabaran, kerja keras ini penting kita ambil pelajaran dari Eka Cipta Wijaya yang sekarang ini eh, sudah tergabung perusahaan dia itu ke dalam Sinarmas Group dan menjadi orang terkaya tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Jadi teman-teman semuanya yang saya hormati dan banggakan, krisis ekonomi tahun 1998 kemudian dia merambah usahanya ke energi, perdagangan besar, serta infrastruktur telekomunikasi. Jadi ternyata eh, krisis yang hebat itu tahun 1998 yang mengakibatkan Pak Harto lengser dari kekuasaannya, banyak yang kemudian akhirnya kaya raya. Ini salah satu contoh yang sukses menjadi orang kaya adalah Eka Cipta Wijaya, tapi kemudian dia melakukan diversifikasi usahanya. Tidak hanya usaha lagi kopra, kemudian yang kita sebutkan tadi kelapa sawit, kertas, tapi dia kemudian merambah ke telekomunikasi, kemudian ke energi, perdagangan, serta infrastruktur berupa telekomunikasi, saudara-saudara. Jadi dia terus berusaha dan dengan bekerja keras. Seperti yang kita katakan ini, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Perjuangan itu memerlukan kerja keras, memerlukan kesabaran, memerlukan ketekunan. Dan itulah yang membawa Eka Cipta Wijaya menjadi seorang pebisnis yang sangat sukses. Saudara-saudara sekalian, dalam ini dari 50 nama yang dirilis Forbes tahun 2024, ada konglomerat Indonesia yang disebut Eka Cipta Wijaya dan keluarga. Jadi luar biasa beliau ini.